Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanolida Walia dengan NIM 2203052. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum saya, yaitu membuat beberapa form pada aplikasi Visual Basic. Nah, di sini yang pertama kita masuk dulu pada aplikasi Visual Basic-nya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih project pada form 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat formulir yang pertama, yaitu formulir identitas pasien. Yang pertama kita tambahkan label dulu. Yang kedua kita tambahkan lagi labelnya. Selanjutnya kita tambahkan text box-nya. Nah, pada bagian label pertama kita ubah pada caption-nya. Di sini kita ubah pada caption-nya menjadi nomor RM. Pada label kedua kita ganti menjadi nama. Yang ketiga kita ganti menjadi jenis kelamin. Dan yang keempat, untuk label keempat, kita ganti menjadi alamat. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk text box-nya. Nah, pada sini kita rapikan. Akan kembali untuk text box-nya. Nah, untuk dalam text box-nya kita kosongkan saja. Oke, nah, selanjutnya kita tambahkan command button. Kita tambahkan command button di sini. Yang pertama kita tambahkan dulu ADODC-nya. Ini. Selanjutnya kita tambahkan data guard. Tambahkan di sini data guard-nya. Selanjutnya kita tambahkan command button-nya. Ini kita ganti caption-nya simpan. Dan selanjutnya kita beralih ke akses. Jadi kita buat new folder atau folder baru. Saya isi dengan saya. Setelah itu kita masuk di sini.
kita ubah save as state-nya jadi format 2000. Oke. Selanjutnya kita masuk pada desain view-nya, kita isi di sini MHS. Oke, pada tabel pertama, nah pada field yang pertama ada nomor RM, kita pakai short text saja, nama, jenis kelamin, dan alamat. Langsung kita save. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara file akses kita tadi dengan Visual Basic kita. Kita masuk pada ADDC, masuk pada ADDC Properties, kita pilih Bold. Nah, kita pilih objek 4, objek 4, kita hubungkan dengan tadi formulir akses kita yang sudah kita buat, saya simpan di dim saya 20352 mahasiswa, lalu open. Kita akan tes connection. Nah, di sini sudah terkoneksi. Lanjut, oke. Selanjutnya kita masuk pada recorder search. Dari recorder search kita masuk tabel dan NHS. Lalu kita apply atau terapkan. Lalu oke. Nah, selanjutnya di sini pada data guard-nya kita masuk pada properties-nya, kita ganti menjadi yang pada bagian data set-nya kita pilih ada di C1, lalu kita retrieve fields. Nah, di sini sudah tampil untuk field yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya kita masuk pada pengkodingan. Ini kita hapus saja. Ini juga kita masuk pada pengkodingan pada komen 1 yaitu simpan. Di sini kita akan isi untuk pengkodingannya. Yang pertama ada with ando DC1 reset, baru selanjutnya on error resume next, enter. Setelah itu ada movers, lalu yang kedua selanjutnya ada find, di sini kita ketik tanda petik RM sama dengan dan lalu titik 1 titik teks lalu dan lalu selanjutnya if not EOV, if not EOV, oke, lalu dan enter. Selanjutnya MS Basic Box, lalu sini nomor RM sudah ada, lalu enter, pause, enter, ada di new, enter, baru kita isi nomor RM sama dengan teks 1, teks baru enter. Selanjutnya nama teks 1
Mohon maaf, pada nama kita ganti jadi teks 2. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin teks 3. Selanjutnya terakhir ada alamat. Selanjutnya ada alamat. Untuk alamat itu teks 4. Teks 4, lalu teks enter. Selanjutnya update. Selanjutnya update. Selanjutnya and if on error go to null. Lalu yang terakhir and with. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankannya. Di sini kita klik start. Nah, di sini kita akan coba menginput beberapa data pasien. Ini misalnya mana? Jenis kelamin perempuan, terus alamatnya, lalu kita save. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput satu pasien. Kita akan menginput beberapa pasien. Misalkan kita input 3 pasien. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 data pasien. Nah, selanjutnya kita masuk pada tombol berikutnya. Kita tambahkan lagi comment button. Di sini kita ubah menjadi cari. Ini kita ubah menjadi cari. Lalu kita masuk lagi pada pengkodingannya. Kita cukup kita copy yang pada bagian komen satunya tadi. Ini kita copy dari with sampai dengan end with. Kita masukkan pada sini. Nah, untuk pada komen ini kita hapus pada bagian on error-nya. Nah, selanjutnya kita hapus juga pada bagian if not-nya, kita hapus not-nya. Pada bagian message-nya kita tulis data belum ada atau data tidak ditemukan. Kita tulis saja data belum ada. Selanjutnya juga pada bagian ini kita hapus add di new-nya kita hapus. Ini juga kita hapus update-nya. Dan kita hapus juga on error-nya. Nah, di sini kita balik untuk bagian nomor RM-nya, kita simpan pada di sini. Kita balikan posisinya. Juga kita simpan di sini.
Ini juga kita putar untuk yang terakhirnya. Bagian alamatnya kita simpan juga pada bagian belakangnya. Dan selanjutnya kita akan mencobanya yaitu dengan menerannya. Nah, di sini kita akan coba mencari untuk nomor RM-nya 002, bisa cari. Nah, setelah kita klik ke tombol cari, maka di sini akan muncul data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya kita masuk pada tombol yang ketiga. Nah, di sini kita tambahkan kembali command button-nya. Tombol yang ketiga. Di sini untuk tombol yang ketiga yaitu ubah. Ini tombol ubah, langsung kita masuk lagi pada pengkodingannya. Kita copy kembali yang pada bagian command satunya. Kita copy pada width sampai dengan end width. Kita simpan di sini. Nah, pada command 3 yang tidak ada pada command 3 itu yaitu yang kita hapus ada pada bagian komen 3 atau pada bagian pengkodingan yang tombol hapus. Di sini kita sisakan pada bagian ini. Nah, ini. Untuk bagian ubah cuman ada nomor RM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya kita akan coba run. Sini kita akan coba mencari dulu satu, yaitu, nah di sini sudah ada, sudah tampil data kita. Kita akan ganti menjadi, nah di sini sudah berubah, berarti sudah berhasil kita tambahkan tombol ubah. Selanjutnya kita beralih lagi ke tombol selanjutnya, yaitu button 4. Pada command button 4 yaitu keluar, pada command 4 yaitu hapus. Kita masuk kembali pada pengkodingannya. Untuk hapus di sini kita isi delete. Kita DC record set, C, di sini delete, enter, with. Kita akan coba menjalankannya dengan run. Misalkan kita isi di sini 0001, kita cari dan kita hapus. Nah, di sini pada bagian form kita untuk yang data tadi kita hapus sudah hilang. Untuk selanjutnya kita tambahkan lagi untuk tombol keluar. Ini tombol keluar, untuk komen 5-nya tombol keluar. Kita masuk kembali pada pengkodingannya. Di sini kita isi saja N. Kita akan coba merannya. Misalkan kita input kembali 004 perempuan, perempuan. Selanjutnya untuk alamatnya misalkan Adiaksa. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput. Nah, selanjutnya kita akan keluar. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat tombol keluar. Selanjutnya,
kita masuk pada sekarang kita akan lanjut pada eh, di mana pada tombol yang apabila kan misalkan di sini kita isi 000002 lalu kita tekan cari. Nah, di sini kan misalkannya akan muncul nomor RM-nya, namanya, jenis kelamin, dan permohonan alamatnya. Nah, di sini kita akan coba ketika kita sudah menginput satu data pasien, lalu kita tekan tombol simpan, maka otomatis di sini akan tersimpan dan pada bagian text box-nya akan kosong. Dengan cara kita masuk pada pengkodingannya pada bagian bawah kita ketik public sub. Di sini kita ketik public sub kosong, public sub kosong. Lalu kita sesuaikan dengan berapa teks yang ada pada form kita. Misalkan pada form kita terdapat ada 4 teks. Berarti di sini kita ketik teks 1, teks sama dengan tanda petik 2, lalu enter. Kita copy saja, Ctrl C, lalu Ctrl F4. Nah, selanjutnya kita ubah 4. Dan terakhir ada ensub-nya. Nah, setelah kita mengisi di sini, selanjutnya kita akan memasukkan bagian kosongnya pada simpan, yaitu komen 1. Kita pada komen 1 kita ketik kosong. Dan yang ketiga ada ubah, kedua ada ubah, yaitu pada komen 3. Kita tambahkan juga di sini kosong. Nah, selanjutnya kita akan coba merunnya. Nah, setelah itu misalnya kita akan menginput satu data pasien. Di sini alamatnya. Oke, selanjutnya kita akan coba menyimpannya. Nah, setelah kita menginput satu pasien, nah di sini otomatis akan kosong. Setelah itu kita akan coba juga pada tombol ubahnya. Kita cari, lalu klik ubah. Nah, di sini juga sudah kosong. Selanjutnya kita beralih pada pengkodingan selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada pengkodingan yang dimana kita akan coba mematikan pada text box-nya. Nah, di sini kita isi kembali pada bagian ini, kita isi public sub. Misalnya kita mulai dari hidup, lalu enter, kita pakai teks 1, enable sama dengan true. Oke, di sini kita pilih true, lalu kita copy saja. Hmm. Nah, selanjutnya kita ubah di sini 2, 4. Begitupun dengan pengkodingan matinya, kita tambahkan juga di bawahnya public sub mati. Enter. Ini juga sama seperti yang di atas, kita copy saja. Bedanya sama yang di atas, pada bagian sininya kita ubah menjadi false
Lalu kita copy juga, Ctrl enter, Ctrl N, Ctrl enter, Ctrl N. Nah, di sini juga kita ganti 2, 3, 4. Nah, fungsi dari pengkodingan ini adalah untuk menghidup dan matikan teksnya. Nah, misalkan kita akan mematikan pada bagian pada komen 3-nya. Misalkan kita akan mematikan teksnya atau menghidupkan teksnya pada komen 3, kita masukkan teks enable-nya, misalnya teks enable 1, kita masukkan pada komen 3 atau pada bagian ubah. Kita akan mematikan text box-nya pada bagian ubah. Kita isi di sini text enable true. Lalu kita akan coba merunnya. Nah, misalkan kita di sini, nah di sini kita akan coba mengklik ubah. Nah, pada bagian sini nah di sini setelah kita ketik ubah, maka pada bagian text box-nya pada teks yang pertama itu tidak bisa diisi. Selanjutnya kita masuk pada pengkodingan selanjutnya, yaitu kita masuk pada komen 6, yaitu tombol. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi tombol baru di sini. Kita ganti captionnya menjadi baru. Lalu kita masuk pada bagian pengkodingannya. Di sini kita akan coba menghidupkan atau menghidupkan set fokusnya. Nah, di sini kita menghidupkan set fokusnya sepertinya kayak ketika kita klik tombol baru, otomatis pada kursornya akan fokus pada teks pertama. Nah, di sini kita isi teks 1, set fokus. Oke, kita akan masuk pada set fokus. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi dari ini yaitu untuk ketika kita tekan tombol baru, maka kursor kita akan otomatis fokus pada teks yang pertama atau yang nomor RM-nya. Kita akan coba merunnya. Nah, misalkan kita di sini klik baru. Nah, maka otomatis pada kursor kita akan ada pada teks 1. Selanjutnya kita masuk lagi pada enable. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pada tombol baru. Di sini kita akan coba menghidupkan apabila kita pada tombol pada bagian formulirnya tidak bisa diaktifkan, kecuali kita mengklik pada bagian baru dulu, baru bisa tombol-tombolnya digunakan. Di sini kita pilih command button, kita ketik command 1 enable. Kita di sini command 1 enable, lalu true, lalu kita enter. Kita copy saja sampai ke command 5. Ini
Nah, setelah itu, jika sudah, kita masuk lagi pada untuk mematikan. Yang pertama kan tadi yang menghidupkan. Selanjutnya kita akan coba mematikan semua semua tombol di sini. Kita masuk pada titik-titik yang di sini, kita klik dua, baru kita masuk. Otomatis kita akan masuk pada from load-nya. Nah, pada from load kita isi false. Kita copy saja, kita kasih masuk. Di sini kita ubah menjadi false. Kita ubah menjadi false. Oke, lalu kita copy lagi. Kita isi pada ini. 3, 4, 5. Nah, kita isi 5 button, 5 command. Nah, seperti fungsi yang saya katakan tadi, fungsi dari codingan ini yaitu untuk menghidupkan atau mematikan pada bagian tombol-tombol kita. Nah, selanjutnya kita akan coba, selanjutnya setelah tadi kita mengisi codingan untuk command 6-nya, yaitu true dan false-nya, kita akan coba merunnya. Nah, di sini semua tombol kita akan mati. Kecuali kita tekan tombol baru seperti fungsinya tadi, yaitu menghidupkan beberapa tombol. Nah, di sini akan muncul semua tombol yang sudah kita matikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada, misalkan kita mau tidak menghidupkan bagian simpan dan carinya ketika menekan tombol baru, kita ubah saja pada bagian sini. Di sini kita ubah saja menjadi codingannya. Di sini kita ubah false untuk mematikan tombolnya. Di sini juga. Ini juga false. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba merunnya. Di sini kita tekan tombol baru. Nah, karena kita tadi mau mematikan pada command 6 ya, otomatis di sini tombol simpan dan carinya akan tidak hidup. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan beberapa tombol yang dimana ketika kita klik tombol cari, maka akan muncul ubah dan hapus. Untuk ubah dan hapusnya kan ada pada komen 3 dan komen 4. Nah, di sini kita copy saja. Baru kita masukkan pada, untuk cari itu ada pada komen 2. Kita masukkan saja pada bawah elemennya. Mohon maaf. Kita matikan dulu. Lalu kita copy yang bagian ini. Kita masukkan pada komen 3 ke komen 2 yang pada bagian cari, yang dimana apabila kita tekan tombol cari maka akan baru muncul pada bagian ubah dan hapusnya. Nah, di sini kita akan karena kita akan coba menampilkan saja pada bagian ubah dan hapusnya, maka di sini kita ubah false. Nah, di sini kita pada bagian command satunya yaitu simpan, kita akan matikan. Karena di sini kan kita mengisi pada komen 2, berarti kita komen 2-nya hapus saja. Kita sisakan yang 1, 3, 4, 5, yaitu komen simpan, ubah, hapus, dan keluar. Nah, pada bagian sininya, untuk bagian komennya kita tampilkan dulu, atau kita hidupkan kembali dengan mengganti true-nya, tombol 2-nya juga, true. Kita akan mematikan ininya, 3, 4-nya, false-nya, sini juga false.
Oke. Coba kita, nah, coba kita akan coba merannya. Nah, di sini em, semua tombol kita hilang, lalu kita harus tekan klik baru. Nah, di sini pada baru cuman tertampil atau menghidupkan tombol simpan, cari, dan keluar. Karena kita tadi pada pengkodingannya, pada codingan baru, kita matikan yang bagian hapus dan ubahnya. Nah, misalnya di sini kita cari dulu nomor FM 000003, lalu kita tekan tombol cari. Nah, otomatis pada tekan tombol cari yang hidup saja, yaitu hapus dan ubahnya saja. Selanjutnya kita masuk pada, nah, setelah tadi kita membuat tombol-tombolnya, selanjutnya saya masuk pada form kedua, yaitu eh, kode dokter dan nama dokter, yaitu form dokter. Nah, selanjutnya kita akan coba merannya. Untuk codingannya tadi sama dengan form yang pertama tadi, yaitu eh, pada form identitas pasien tadi semuanya sama untuk ininya. Nah, selanjutnya kita run. Nah, seperti yang tadi pada form pertama tadi, tombol-tombol yang di sini akan tidak bisa digunakan kecuali kita akan menekan tombol baru. Nah, di sini kita akan coba menginput satu kode dokter. Kita simpan. Kita simpan. Nah, kita akan coba mencarinya. Lalu kita cari. Oh, mohon maaf, ada terjadi kesalahan sedikit pada, oh, pada tombol carinya, pada command duanya. Oh, mohon maaf, di sini harusnya kode dokter, ini harusnya kode dokter. Ada bagian carinya. Oke, selanjutnya kita run lagi. Kita akan coba mencari, misalnya 02. Mohon maaf, sebelumnya kan tadi sebelum semua tombolnya nyala, kita harus menekan tombol baru. Dan kita tunggu cari. Nah, di situ akan muncul tombol ubah dan hapusnya. Nah, di sini selanjutnya saya membuat lagi pada form ketiga, yaitu kode diagnosa dan nama diagnosa. Untuk codingannya sama seperti form-form yang tadi, yang sebelumnya kita cuma ganti pada bagian kode itunya. Intinya semuanya pada kode codingannya itu sama. Dan coba kita akan merunnya. Nah, sama seperti form yang tadi, form sebelumnya, kita perlu ketik tombol baru, baru bisa ada simpan, cari, dan keluarnya. Untuk misalnya kita akan cari A22, kita cari. Nah, di sini juga akan untuk baru otomatis akan muncul bagian ubah dan hapusnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada form selanjutnya, yaitu form tindakan. Nah, untuk form selanjutnya tadi yaitu form tindakan. Nah, di sini saya sudah membuat form tindakan. Untuk selanjutnya, untuk pengkodingannya, sama seperti form-form tadi, form-form sebelumnya. Seperti, kan kita masuk pada pengkodingannya. Nah, di sini isi codingannya sama seperti codingan pada form-form sebelumnya. Kita akan coba merannya. Nah, di sini otomatis akan termati semua tombol-tombolnya, baru kita tombol baru, baru akan muncul simpan, cari, dan keluarnya. Misalkan kita akan mencari satu kode, kita cari. Nah, di sini juga akan muncul ubah dan hapusnya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.